Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada kesempatan pembelajaran kali ini. Saat ini kita bersama-sama kembali akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu secara vegetatif, tidak kawin, dan secara generatif atau secara kawin. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau tidak melalui penyerbukan pada bunga dan juga tidak melalui biji atau buah. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif tidak kawin ini ada dua macam, yaitu vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah vegetatif buatan, perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami yang pertama yaitu dengan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah tanaman pisang dan bambu. Kalau kita menanam satu pohon pisang, beberapa saat kemudian maka di sekitar pohon pisang itu akan muncul tunas-tunas baru. Jadi pisang dan bambu berkembang biak dengan secara vegetatif dengan tunas. Yang kedua yaitu dengan akar tinggal atau rizoma. Rizoma ini sebenarnya adalah batang menjalar yang terdapat di dalam tanah. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan bumbu-bumbu dapur tradisional yang lain. Perkembangbiakan yang vegetatif alami yang ketiga yaitu dengan umbi akar. Contohnya pada singkong dan wortel. Jadi singkong atau wortel yang kita makan itu sebenarnya adalah akar dari tumbuhan singkong atau wortel yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan, tapi juga dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi kita bisa selain kita makan, kalau kita tanam kembali singkong yang kita cabut, maka dia akan tumbuh menjadi pohon singkong yang baru. Yang keempat adalah umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Sebenarnya kentang dan ubi jalar yang kita makan itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan, tapi ternyata juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Jika kita tanam mata tunasnya yang ada di kentang ataupun ubi jalar, maka akan tumbuh kentang dan ubi jalar yang baru. Kemudian yang kelima adalah umbi lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu berkembang biak menggunakan umbi lapis. Yang keenam adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Karena batang ini mengenai tanah, maka dia akhirnya akan menghasilkan akar dan bisa dipotong atau bisa tumbuh sehingga tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya pada stroberi, juga pada rumput-rumputan, khususnya terdapat pada rumput teki. Yang ketujuh
perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami, yaitu dengan cara spora. Spora ini ukurannya sangat kecil, sehingga mudah terbawa oleh angin, air, bahkan terbawa oleh binatang atau hewan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan spora ini antara lain adalah tumbuhan paku-pakuan dan juga tumbuhan lumut. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan atau juga bisa disebut perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok ini biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkayu. Contohnya mencangkok pada tanaman mangga, jambu, rambutan. Dan dengan mencangkok itu menghasilkan tumbuhan yang sifatnya sama dengan tumbuhan induknya. Jadi kalau kita menanam cangkokan mangga dari pohon mangga yang buahnya manis, maka cangkokan mangga ini pun akan menghasilkan buah mangga yang manis. Keuntungan dari mencangkok yaitu menghasilkan tumbuhan anakan yang sama persis dengan induknya. Jadi kalau induknya manis, hasil buahnya, maka anakannya tadi pun manis. Menghasilkan buah lebih cepat. Karena biasanya sudah besar, sudah ditanam, cepat menghasilkan buah. Dan kerugiannya adalah tumbuhan yang dicangkok ini cepat roboh, mudah roboh tertiup angin karena tidak memiliki akar tunggang tetapi memiliki akar serabut. Kemudian cara yang kedua vegetatif buatan yaitu dengan cara stek batang. Kita hanya memotong batang tumbuhan itu. Kemudian kita tanam menghasilkan pohon yang baru. Contohnya pada singkong, pada melati, bugenvil, mawar, itu bisa kita lakukan dengan cara stek batang. Yang ketiga adalah dengan cara stek daun. Kita hanya memotong daun dari suatu tumbuhan. Kemudian kita tanam, memperbanyak tumbuhan itu. Contohnya pada tanaman cocor bebek, tanaman begonia, itu semua bisa dilakukan dengan cara stek daun. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara menempel atau dengan cara okulasi. Okulasi ini untuk mendapatkan sifat suatu tumbuhan yang baru, yang lebih baik. Okulasi atau menempel itu dilakukan dengan cara menempelkan satu tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain. Contohnya adalah tanaman jeruk berbuah manis ditempelkan pada tanaman jeruk yang berakar kuat. Sehingga jeruk itu tidak mudah roboh, menghasilkan buah yang banyak, pohonnya tetap kuat. Itu contoh okulasi. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara sambung atau enten. Ini dengan cara menyambung. Contohnya menyambung tanaman singkong. Bagian bawah ditanam singkong yang menghasilkan singkong yang banyak, menghasilkan hasil yang banyak. Di atasnya disambung dengan singkong yang memiliki daun yang lebat, yang enak dimakan. Contohnya itu singkong mukibat. Itu dihasilkan dari cara menyambung atau enten. Kemudian yang keenam yaitu dengan cara merunduk. Tanaman ini batangnya kita rundukkan di dalam tanah, ditutup tanah, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang biasa dilakukan dengan cara merunduk ini
Contohnya bisa dilakukan pada melati, pada bougainville, pada vanili, itu juga bisa kita lakukan dengan cara merunduk. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kiranya semakin memperkaya pengetahuan kita. Tetap semangat di dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi.